إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد أيها الإخوان rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudara sekalian, bapak-bapak sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Allah Subhanahu wa taala katakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Maksudnya adalah jagalah batasan-batasan Allah maka Allah akan menjagamu. Orang yang telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala maka dia akan selalu merasa dan mendapatkan ketenangan. Oleh karena itu ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, tidak ada pertolongan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah kali ini saya ingin mengupas beberapa pelajaran dari Ghazwatul Ahzab atau Ghazwatul Khandaq. Pelajaran-pelajaran yang berharga dari kisah perang Ahzab, yaitu perang berbagai macam kelompok orang-orang kafir. Dan Khandaq itu perang parit. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun dan juga para sahabatnya membangun parit yang sangat panjang dan juga lebar untuk menghadapi serangan orang-orang kafir dari luar Madinah ketika mereka bersepakat ingin menyerang kota Madinah. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perang Khandaq bukan perang yang memakan banyak korban. Dan jumlah korban dari kalangan kaum muslimin sedikit. Jumlah korban dari kalangan orang-orang kafir juga sedikit. Tetapi dia perang yang tidak biasa. Kalau perang biasanya berkecamuk, bertemu antara pedang dengan pedang, tombak dan sebagainya, kuda. Tetapi di sini adalah perang antara parit. Bibir parit yang satu dengan bibir parit yang lain. Tetapi paritnya itu sangat besar, ayyuhal ikhwan. Dan dengan peperangan ini kaum muslimin sangat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula orang-orang munafik. Terbedakanlah antara orang-orang munafik dan orang-orang yang beriman. Dan di antara pentingnya perang ini dengan adanya perang ini menjadi batas di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sebelumnya diperangi. Kemudian setelah itu para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi orang-orang kafir. Kenapa? Karena kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman. Perang ini ayyuhal ikhwan terjadi pada tahun 5 Hijrah, yaitu setelah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana yang awal muncul perang ini adalah ulah dari orang-orang Yahudi. Mereka pergi ke Mekah, mereka pergi ke sekeliling orang Arab, ke suku-suku Bani Asad, kemudian Ghatfan dan yang lainnya, terutama yaitu orang-orang Quraisy. Dibujuk oleh orang-orang Yahudi, diajak memerangi orang-orang Islam di kota Madinah, sehingga berkumpullah mereka dan sepakat antara orang-orang Yahudi dan juga orang-orang musyrik, orang-orang kafir untuk
menyerang kota Madinah. Kabar itu terdengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka sepakat menyerahkan kepemimpinan kepada Abu Sufyan yang waktu itu dia adalah pembesar orang kafir, orang Quraisy sebelum masuk agama Islam. Abu Sufyan menjadi pemimpinnya. Berapa pasukan yang dipimpin? 10.000, lebih dari 10.000 orang yang memerangi kota Madinah. Bisa dihitung dengan jumlah pengasapan atau jumlah api. Satu pengapian itu untuk satu onta. Satu onta untuk jatah 100 pasukan. Jadi bisa dihitung kalau misalkan ada 100 pengapian, berarti di situ ada 10.000 pasukan. Seperti itu cara menghitung jumlah pasukan di zaman dahulu. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika itu orang-orang Islam dalam ketakutan yang luar biasa, sampai Allah Subhanahu wa taala katakan, "Idz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izaghatil absaru wa balaghatil qulubul hanajir wa tazunnuna billahi dzununa hunalika betuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida." Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu yang artinya idz ja'ukum, ingatlah ketika mereka mendatangi kalian, min fauqikum, dari arah atas kalian, maksudnya dari arah masyriq, dari arah timur. Wa min asfala minkum, dan dari bawah kalian, maksudnya dari arah maghrib, yaitu orang-orang kafir Yahudi yang memerangi dari arah Madinah. Wa izaghatil absar, dan ingatlah ketika mata-mata terbelangak, kaget. Wa balaghatil qulubul hanajir, dan hati-hati itu ketakutan sehingga sampai ke atas, betul-betul memuncak ketakutan kaum muslimin pada saat itu. Wa tazunnuna billahi dzununa, dan kalian telah berprasangka buruk dengan prasangka-prasangka buruk kepada Allah. Hunalika betuliyal mu'minun, ketika itulah diuji orang-orang yang beriman. Wa zulzilu zilzalan syadida, dan mereka diguncang dengan guncangan yang sangat kuat, sangat hebat. Bayangkan, coba bayangkan, jumlah kita cuma 3.000, akan diserang dengan jumlah lebih dari 10.000. Di kota Madinah, kita bayangkan ada harta kita, ada anak kita, ada istri kita. Kalau kita kalah, istri kita akan dijadikan budak wanita. Anak-anak kita akan ditawan oleh mereka, dijadikan budak juga, atau bahkan orang-orang lemah dari kalangan syuyukh, orang-orang tua akan dibunuhi. Betapa banyak kekhawatiran orang Islam pada saat itu. Jumlah yang tidak berimbang, ya, jumlah yang sangat tidak berimbang, 3.000 berbanding 10.000. Oleh karena itu ketakutan yang luar biasa itu wajar. Tetapi ayolah ikhwan, bagaimana kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi kondisi yang sangat mengkhawatirkan ini, beliau mengumpulkan para sahabatnya. Beliau mengajak berdiskusi para sahabatnya. Ada usulan apa kalian? Apa yang kalian bisa persiapkan? Kita ini sudah kalah jumlah. Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Ini sekarang musim dingin, musim paceklik, ya, tidak banyak harta dan tidak banyak makanan. Lagi musim dingin, lagi musim paceklik, tidak banyak harta, tidak banyak makanan di kota Madinah pada saat itu, karena sebelumnya gagal panen. Akhirnya berdirilah Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi karena beliau panjang umurnya dalam kebaikan, panjang umurnya, kemudian dipertemukan dengan Rasulullah SAW. Beliau mengusulkan, kalau di kami dulu ada kisah membangun paret yang panjang dan juga lebar, sehingga orang-orang musyrikin tidak mungkin menyerang kita. Dan kita menyerangnya dengan apa? Kita persiapkan anak panah yang sangat banyak, panah-panah yang sangat banyak, begitu pula tombak-tombak yang panjang, sehingga mereka tidak mungkin untuk menyeberangi perbatasan. Dipilihlah dua bukit dari arah kota Mekah, dan mereka itulah arah masuk. Mereka tidak mungkin mereka masuk dari arah yang lain. Kalau mereka masuk dari arah yang lain, mereka akan terpencar.
tidak mungkin. Jadi hanya satu arah mereka masuk, dan di sana ada bukit dan juga bangunan yang tinggi, sehingga apa? Disitulah dibangun parit. Panjang paritnya adalah 5.000 zira' atau setara dengan 2.250 meter, 2,25 kilo. Berarti kalau ke depan 1 kilo, tambahkan lagi sini, ya 2,22 kilo seperempat. Itu digali. Berapa dalamnya? Ketinggian parit itu adalah 4,5 meter. 4,5 meter itu dari pangkal masjid ini sampai ke atas itu. Dari pondasi ke atas itu 5 meter. Ya kurang lebih dari masjid ini kita lihat tiang ini 4,5 meter atau ya sekitar itu. Lebarnya 4 meter. Ya, lebar parit itu 4 meter. Itu digali sepanjang 2,25 kilometer, itu digali oleh para sahabat. Mereka membagi tugas, dibagilah oleh Rasulullah SAW. Setiap 10 orang bertanggung jawab untuk menggali 40 zira'. 40 zira' itu setara dengan 18 meter. Dan bifadlillahi ta'ala mereka semangat mengerjakannya, sehingga ya jatah 10 orang 18 meter itu dengan kedalaman 4,5 meter, lebar 4 meter, itu diselesaikan dalam 6 atau 7 hari. 6 hari atau 7 hari. Akhirnya ayolah ikhwan, kita bisa lihat kaum musyrikin tidak bisa dengan mudah masuk ke dalam wilayah Madinah. Tetapi pada saat itu, ketakutan yang kedua adalah orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi yang sudah mengikat perjanjian damai, saling menjaga di kota Madinah, ingin menyerang dari belakang. Coba bayangkan, orang sudah sibuk menghadapi musuh di depan, ternyata menyerang di belakang. Ini ketakutannya luar biasa. Tetapi mereka gantungkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya peperangan tidak bisa berlanjut. Kenapa? Peperangan tidak bisa. Kaum musyrikin tidak bisa menyeberang ke kota Madinah, tidak bisa melewati parit. Yang melewati parit, maka dia akan dibunuh. Sehingga ketika malam mereka terus seperti itu, tidak membuahkan apa-apa. 10.000 orang itu tidak ada yang berhasil kecuali hanya sedikit melewati parit tersebut. Bayangkan 4,5 meter mau dinaikin kan sulit. Kalaupun 4 meter kita lompat 4 meter itu sangat jarang. Sangat jarang. Belum lompat sudah mati duluan di sana, ya kan? Oleh karena itu ya ikhwan, apa yang membuat mereka kalah? Membuat orang-orang kafir dan orang-orang musyrikin kalah. Yang membuat kalah itu Allah Subhanahu wa ta'ala kirimkan angin yang sangat dingin sekali. Ya, kalau di Madinah saya pernah 4 derajat Celcius, dan mungkin pada saat ini bisa kurang dari itu. Jadi ketika malam mereka kurang, namanya selimut kurang, jauh dari rumah. Akhirnya mereka berhari-hari dalam keadaan kedinginan. Siang pun ayyuhal ikhwan, kalau di kota Madinah sudah sampai puncak dingin, siang itu juga dingin. Siang itu benar-benar dingin, ya. Akhirnya apa? Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Masa berhari-hari mereka mau dalam kedinginan mereka? Ya kan, akhirnya mereka putuskan kita mundur. Semuanya kita mundur. Dari situ Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun ayyuhal ikhwan, Rasulullah SAW dalam keadaan kelaparan pada saat menggali, tetapi perjuangan beliau dan juga para sahabatnya berbuah yang manis. Berbuah yang sangat manis, yaitu kemenangan di perang Khandaq. Di mana ketika menggali parit itu ayyuhal ikhwan, Nabi SAW dalam keadaan kelaparan. Seorang sahabat meriwayatkan, saya merasa sangat lapar perut saya, dan saya mengikat satu batu di perut saya. Ketika saya lihat Rasulullah SAW, ternyata beliau sudah mengikat 2 batu. Berarti apa? Ya kalau mengganjal kelaparan, tekan perut seperti ini ya. Nah ini batunya batu besar, diikat agar mengganjal, bisa bekerja sambil terganjal. Ini 2 batu diganjal oleh Nabi SAW. Dan kita juga mengambil faedah ayyuhal ikhwan, bagaimana ketika itu Rasulullah SAW lebih mengutamakan rapat dan bermusyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Urusan mereka dibangun dengan rapat di antara
mereka. Barakallahu li wa lakum wa jami'il muslimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul akmalani ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ayuhan nas ittaqullaha rabbakum. Faedah yang kedua kita dapatkan dari kisah Khandaq, perang Ahzab. Kita lihat bagaimana Nabi SAW ikut turun menggali. Bahkan pernah ada ditemukan satu batu yang sangat besar. Satu batu yang sangat besar sekali. Para sahabat tidak mampu menghancurkannya. Akhirnya diadukan kepada Rasulullah SAW dan beliau pun memukulnya. Tok, terbelah batu itu menjadi 3. Padahal itulah mukjizat Nabi SAW. Batunya sangat besar. Ketika dipukul oleh Nabi SAW, dia hancur berkeping-keping. Oleh karena itu saudara-saudari sekalian, melihat Nabi langsung kerja, melihat Nabi SAW turun tangan langsung di sana, maka ini membuat mereka bersemangat. Bahkan Rasulullah SAW membacakan syair, Allahumma laula anta mahtadaina. Ya Allah, kalau bukan engkau maka kami tidak akan mendapatkan hidayah. Wala tasaddaqna wala shallaina. Kami tidak akan bersedekah dan kami juga tidak salat. Fa anzilanna sakinatan alaina. Turunkanlah ketenangan pada kami. Wa tsabbitil aqdam in laqina. Dan kuatkanlah, kokohkanlah kami jika kami bertemu dengan musuh. Innal ula qad baghaw alaina. Mereka telah zalim kepada kami. Wa in aradu fitnatan abaina. Jika mereka menginginkan fitnah, maka kami tidak mau. Jika mereka menginginkan kami kembali kepada kesyirikan dan kekafiran, kami tidak mau mengikuti mereka. Saudara-saudara sekalian, begitu pula yang ketiga, terdapat pelajaran penting bagaimana Nabi SAW menjadi qudwah, menjadi contoh teladan. Beliau merasakan kelaparan sebagaimana para sahabat juga kelaparan. Bahkan pernah dulu ada panggilan khusus. Nabi SAW dipanggil khusus, ya Rasulullah, engkau dan bersama beberapa orang saja. Saya panggil untuk makan roti. Ternyata seluruh sahabat dipanggil oleh Rasulullah SAW untuk menuju sahabat yang menjamu Nabi SAW. Apa tuan rumah menjamu ribuan orang bagaimana? Waduh, katanya kaget, tidak cukup. Akhirnya Rasulullah SAW menutup roti tersebut. Rasulullah SAW makan, para sahabat makan dari balik roti yang ditutupi kain itu. Semuanya merasakan kenyang dengan roti, semuanya tanpa terkecuali roti tersebut belum habis. Ini adalah mukjizat Nabi SAW sebelum perang Khandaq itu terjadi. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terdapat juga pelajaran bahwasanya orang-orang Yahudi itu suka berkhianat. Kemudian pelajaran berikutnya, orang-orang kafir itu akan bersekutu, akan menyerang, berkumpul bersatu untuk menyerang orang-orang Islam. Dalilnya sangat banyak di dalam Al-Qur'an. Kemudian ayyuhal ikhwan, kita lihat di sini bagaimana ketika sudah ada keputusasaan dari kaum muslimin, Nabi SAW menjanjikan kepada mereka kemenangan. Menjanjikan kepada mereka kemenangan karena Nabi SAW diperlihatkan bahwa kaum muslimin akan menaklukkan Syam, yaitu Yordania, Suriah dan sekitarnya. Dan juga akan menaklukkan Yaman, dan itu terbukti. Dan juga akan menaklukkan Faris, yaitu Persia. Dan semuanya terbukti. Ketika Nabi SAW menggali, saya melihat istana-istana telah ditaklukkan nantinya. Istana-istana merah ditaklukkan, istana-istana putih ditaklukkan, negeri Yaman ditaklukkan. Pengabaran dari Nabi SAW. Dan lihatlah bagaimana keyakinan para sahabat, yakin dengan nabinya, yakin dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu dekat. Pertolongan Allah itu dekat. Setelah itu setelah perang Khandaq, maka semangat muslimin
untuk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala sangat besar, sehingga akibatnya apa? Mereka terpacu dengan kemenangan yang besar itu karena menggantungkan diri hanya kepada Allah, dan kemenangan itu dengan menggantungkan diri kepada Allah. Maka Nabi SAW mengatakan, al-an naghzuhum, sekarang kita memerangi mereka, wala yaghzunana, dan mereka tidak akan memerangi kita. Nahnu nasiru ilaihim, sekarang kita berjalan menuju mereka, kita menyerang mereka. Dan ini terbukti puncaknya pada peperangan, dimulai dari peperangan kecil. Nabi SAW mengutus syariah pasukan-pasukan kecil, sampai puncaknya pada penaklukan kota Mekkah. Luar biasa jumlah kaum muslim pada saat itu yang memerangi kota Mekkah, dan akhirnya diberikan kemenangan. Selanjutnya tidak ada lagi peperangan. Kenapa? Semuanya takluk. Orang-orang Arab tidak ada yang berani, sehingga yang ada adalah mereka menyerahkan diri dan mereka masuk ke dalam agama Islam. Saudara-saudara sekalian, inilah pentingnya berharap dan percaya dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini membuktikan kekuatan doa di saat genting, di saat yang menakutkan. Para sahabat Rasulullah SAW berdoa hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan yang sebenarnya di akal manusia itu tidak akan mungkin. Kemungkinan kemenangan itu sangat kecil sekali. Tetapi jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemenangan, maka itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian dan mengokohkan kaki-kaki kalian. Oleh karena itu, ini kita selalu ingat ya ikhwan, perang Ahzab ya. Kalau kita lihat ada perang Badar, ada perang Uhud. Ini perang yang ketiga, yaitu perang Khandaq. Ini adalah perang yang begitu terkenal dan menjadi sejarah besar untuk kaum muslimin, sejarah kebangkitan kekuatan kaum muslimin, sehingga mencetak sejarah-sejarah baru setelah perang tersebut. Barakallahu li wa lakum. Akhirnya mari kita bersemangat ya untuk bekerja sama. Kemudian kita kerja bakti kalau misalkan kita ya ada yang baik, kebaikan-kebaikan. Semangat untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Akhirnya di hari Jumat banyaklah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan salam kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.